Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yakin yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi PSIS Semarang. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Butai Super Big Match di pekan ke-9, Persib Bandung yang akan menghadapi PSIS Semarang. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, pertandingan Super Big Match pada dua tim papan atas, banyak dua tim yang sama-sama belum terkalahkan. Iya, benar sekali ini tentunya ini pertandingan sangat-sangat seru sekali banyak. Kedua tim siapapun yang mampu mengalahkan lawannya, tentunya mereka tinggal satu-satunya yang belum terkalahkan tentunya. Ya, Persib benar. Dan satu-satunya tim yang mengalahkan tim yang belum terkalahkan. Seperti itu tentunya. Sangat-sangat seru sekali pertandingan kali ini. Oke, menarik sekali Butai. Persiapannya Butai untuk kedua tim ini jelang laga nanti Butai? Ya, tentunya secara persiapan tim PSIS Semarang merupakan tim kuda hitam Mbak Jagi ya. Secara permainan mereka terlihat sangat-sangat kompak sekali, walaupun mereka sangat terkendala sekali. Pemain intinya banyak sekali yang sering terkendala cedera, terutama pemain-pemain asingnya. Seperti kita tahu Bruno Silva sering sekali terkendala cedera. Begitupun dengan salah satu bek andalan mereka yaitu Wallace Costa yang sering sekali terkendala cedera. Bahkan di pekan-pekan terakhir antara Wallace Costa dan Bruno Silva ini tidak turunkan karena terkendala cedera. Begitupun dengan harus kehilangannya itu back center back muda andalan mereka yaitu Dewangga yang mengikuti panggilan timnas antara Dewangga dan Pratama Arhan, tentunya banyak seperti itu. Namun ternyata PSIS Semarang ini mampu menutupi kehilangan pemain-pemain intinya itu banyak. Ya, benar sekali. Terbukti mampu ditutupi oleh pemain lainnya yang kita lihat banyak sekali pemain-pemain bermuka baru yang bermunculan dan ternyata permainannya sangat-sangat menonjol sekali. Sangat kompak sekali banyak seperti itu. Itulah yang harus menjadi tentunya menjadi perhatian dan tentunya menjadi keunggulan dari PSIS Semarang ini sehingga mereka mampu bercokol di papan atas dan merupakan tim yang belum terkalahkan. Terkalahkan untuk PSIS Semarang sendiri Butai, tidak adanya mungkin target man sehingga siapapun bisa menciptakan gol Butai untuk PSIS Semarang ini Butai. Ya, terlihat dari pekan kemarin pun ketika mereka di pekan terakhir mereka tanpanya Bruno Silva di starting awal, tanpanya Harinur benar sekali. Namun mereka mampu menekan lawannya Bajaki dan akhirnya di menit-menit akhir berkat Kantalina mereka mampu mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir walaupun tipis yaitu 1-0. Itu menjadi kunci permainan dari PSIS Semarang karena kuatnya lini pertahanan, walaupun sebenarnya mereka pun digempur oleh Barito Putra. Namun pertahanan PSIS Semarang ini cukup sulit sekali untuk ditembus walaupun ini adalah pemain lokal dan pemain pelapis sebenarnya. Karena pemain inti, pemain utamanya itu ada yang dipanggil oleh timnas ada yang cedera, benar sekali. Tentunya ini menjadi keunggulan dari PSIS Semarang. PR buat striker Persib Bandung tentunya. Apakah bisa menerobos lini pertahanan PSIS Semarang nih Butai? Apakah duet gelis Butai untuk pertandingan nanti Butai akan menjadi starting langsung Butai? Ya, tentunya duel gelis ini menjadi kunci keberhasilan Persib Bandung di pekan terakhir kemarin ketika mereka mampu mengalahkan PSS Sleman Bajaki. Tentunya ini menjadi harapan baru bagi bobotoh Persib, terutama karena kita tahu sempatnya ramai demo para supporter Persib Bandung untuk Rene out Bajaki. Apakah sekarang ada hashtag Rene out atau hashtag Rene stay? Tentunya kita tunggu Bajaki. Ternyata dengan diputuskan oleh manajemen untuk mempertahankan Rene Albert, terbukti keberhasilan Rene Albert mampu membuktikan permainan terbaiknya di dua pertandingan terakhir. Rene Albert mampu membuktikan kapasitasnya dia sebagai seorang pelatih yang cukup angker sekali buat di bawah tangan dinginnya
Persib Bandung di 2 pekan pertandingan disulap menjadi pemain. Gaya permainannya ini yang harus ini Mutai, yang harus ini. Gaya permainan Persib Bandung berubah sekali Mutai. Tidak seperti biasanya Rene Albert langsung menurunkan 2 pemain langsung Mutai, Geoffrey Castillion dan Wander Luiz Mutai. Ya, itu menjadi kunci Bang Jaki. Walaupun dikabarkan sebelumnya Castillion dan Wander Luiz ini dikabarkan kurang fit, terkendala dengan cedera. Namun itu bisa saja itu merupakan strategi dan itu disimpan. Bisa saja seperti itu. Karena strategi awal sebenarnya Persib Bandung pun kemarin gagal sebenarnya. Strategi Rene Albert yang langsung menurunkan antara Maklok, Deddy Kusnandar dan Emrasi di tengah seolah-olah mampu dimatikan oleh lini tengah dari PSS Sleman, terutama di depannya Persib Bandung antara Febri Haryadi, Fred Butuan dan Walian seolah-olah tidak bertahan, tidak berjalan, mampu dimatikan oleh lini pertahanan PSS Sleman. Namun memasuki pas babak kedua ketika mereka tertinggal 1-0 oleh gol Kojik, Rene Albert langsung mengganti dan memasukkan Castillion dan Wander Luiz, 2 pemain langsung. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan dari Persib Bandung mampu mengalahkan PS Sleman. Kita lihat nanti ketika Persib Bandung ini berhadapan dengan PSIS Semarang, apakah strategi seperti apakah yang akan digunakan oleh Rene Albert ini untuk tentunya menembus pertahanan dari PSIS Semarang yang terkenal cukup kokoh dan lini serang PSIS Semarang yang cukup padu sekali cukup tajam karena kita tahu dari PSIS Semarang tidak siapapun bisa menciptakan gol untuk PSIS Semarang ini Bung Utai. Ya, tentunya itu yang harus lebih diwaspadai, terutama lini tengahnya. Lini tengah PSIS Semarang terlihat cukup apik sekali, cukup bagus antara duet antara Brian Pereira dan Jonathan Kauntalina, dan sebagai sekarang ini lebih dengan tidak bisa turunkannya awalnya itu Piki Samba, namun ketika itu pelatih menurunkan Reza Irfana, namun penampilan Reza Irfana ini di tengah PS Semarang terbilang cukup ciamik dan cukup berhasil, cukup bisa mengimbangi, mampu mengimbangi penampilan Kantalina, sehingga permainan di tengah PS Semarang terlihat cukup bagus dan selalu mampu mendominasi permainan benar sekali. Dan sekarang mampukah lini tengah PSIS Semarang bermain seperti biasanya dan mampu melewati pertahanan lini tengah dari Persib Bandung yang tentunya akan digalang antara duet antara Maklok dan Emrasi tentunya. Ini duel lini tengah antara Jonathan Kantalina, Brian Pereira, Maklok dan Emrasi ini yang akan menentukan pertandingan. Siapakah yang menentukan pemenang pertandingan nanti ya, tentunya jangan sampai bola-bola dari Emrasi ataupun bola-bola dari Febri Haryadi ataupun Maklok sampai ke Wander Luiz ataupun Castillion karena secara hitungan postur sebenarnya sangat-sangat berbahaya sekali dari pertahanan PS Semarang. Andai saja mereka tidak mampu menghentikan bola dari lini tengah, ketika bola sampai ke Castillion ataupun Wander Luiz sangat cukup bahaya karena secara postur antara duet Embrio dengan Wahyu Pras ini cukup jauh dengan tingginya Castillion dan Wander Luiz. Tentunya ini sangat berbahaya sekali makanya bolanya seenggaknya harus dapat ditutup seenggaknya dari sayap ataupun langsung ditutup dari lini tengah. Dari lini tengah di situ Mutai. Oke, menarik sekali Mutai pertandingan antara Persib Bandung yang akan menghadapi PSIS Semarang. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Mutai. Untuk formasi Bang Jaki, kemungkinan besar PSIS Semarang menggunakan formasi 4-3-3 di kiper Jandi Eka Putra, sementara duet center back antara Embrio dan Wahyu Pras. Di back sayapnya di situ ada Freddy Saputra dan Fredian Wahyu. Di tengah di situ ada Reza Irfana, Brian Pereira dan Jonathan Kantalina. Di depan di situ ada Septian David, Rian Ardiansah dan Hari Nur Bang Jaki. Sementara untuk Persib Bandung Bang Jaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-4-2 di kiper ada Teja Pakualam, sementara duet center back antara Nicky Wiper dan Iqbal Nepo. Di back sayapnya di situ ada Hen Herdiana dan Jalanando. Di gelandang pertahannya di situ ada duet antara Maklok dan M Rashid. Di gelandang serangnya di situ ada Febri Haryadi dan Piskara. Sementara duet striker antara Castillion dan Wander Luiz Bang Jaki. Oke, tidak prediksi formasi dari kedua tim PSIS Semarang dan Persib Bandung.
Oke Butai, jalannya pertandingan nanti Butai, pertandingan antara PSS Semarang yang akan menghadapi Persib Bandung tentunya sangat seru sekali, sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia Butai. Ya tentunya ini karena dua tim saling belum terkalahkan, harus saling mengalahkan tentunya. Harus saling mengalahkan, guna bertahan hanya atau berimbang seri Butai. Satu-satunya tim yang belum terkalahkan, tentunya nantinya andai bisa saling mengalahkan tentunya. Tentunya ini PR besar bagi lini pertahanan, terutama lini pertahanan dari PSIS Semarang. Andai kata Bajaki Wallace Costa tidak turunkan, tentunya ini adalah sangat-sangat riskan sekali jika Persib Bandung mampu menurunkan duet antara Gelis dan Wander Luiz tentunya. Ketika bola sampai lolos dari Febri Haryadi ataupun Biskara ataupun Maklok nyampe ke Wander Luiz ataupun Castillo, tentunya harus diwaspadai oleh Wahyu Pras ataupun Embryo Kalau di situ kalau tidak adanya Wallace Costa, tentunya bola-bola mati, bola-bola servis dari tendangan pojok itu harus diwaspadai oleh Embryo ataupun Wahyu Pras, karena dari segi postur tentunya sangat berbeda jauh sekali. Jauh ini tentunya Wander Luiz dan Castillo tentunya akan memenangkan duel bola atas tentunya saya pikir andai kata Wallace Costa dalam keadaan fit 100%, tentunya pelatih Andrew Gallen tentunya harus menurunkan Wallace Costa untuk menjadi jaminan ini pertahanan mereka tentunya Banjaki, karena sangat riskan sekali ketika mereka akan mengandalkan kepada Embryo dan Wahyu Pras, karena secara postur tentunya bukan kita ataupun kita menjelekan ataupun meremehkan duet antara Embryo dengan Wahyu Pras ini, tapi secara postur tentunya, karena Persib mempunyai striker yang cukup tinggi untuk mengimbangi bola-bola atasnya, untuk mematikan Wander Luiz dan Giovanni Castillo. Apabila kedua striker ini diturunkan, harusnya mungkin ya untuk pelatih PSS Semarang itu bisa menurunkan Wallace Costa untuk mematikan kedua pemain ini. Ya tentunya, karena andai kata pun Wander Luiz dan Castillo ini tidak diturunkan dari menit awal, tentunya nanti akan diturunkan sebagai super sub nanti di babak kedua seperti pertandingan kemarin, bisa jadi seperti itu juga. Ya, benar sekali, itulah yang harus waspadai namanya di jalannya pertandingan nanti, antara strategi A ataupun plan A, plan B harus waspadai. Kepintaran kedua pelatih tentunya menjadi kunci juga. Selain dari kepintaran pemain, tentunya kepintaran dari strategi coach racikan antara Andrew Gallen dan coach Rene Albert dari pembuktian tentunya. Dari pembuktian benar sekali Butai, siapapun tim yang kalah untuk pertandingan kali Butai, dialah tim yang pertama kali mengalahkan dan tim yang belum pernah terkalahkan. Tinggal satu-satunya nantinya. Oke, menarik sekali Butai, pertandingan antara PSS Semarang yang akan menghadapi Persib Bandung. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Butai. Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi sangat ramai sekali. Kedua tim bisa saling mengalahkan dan jual beli serangan akan terjadi. Namun secara skor kali ini saya memprediksi pertandingan akan dimenangkan Persib Bandung Bajaki dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Persib. Oke, itu dia prediksi Butai. Butai memprediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.